kasih yang buta dapat melihat, hanya karena satu kasih yang tuli dapat mendengar, yang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara, yang mati dibangkitkan, semua oleh kasih-Nya. Berikan pada kami, Bapa, hati-Mu. Ku ingin memiliki kasih seperti kasih-Mu, untuk mengampuni, untuk melayani semua, dan biarlah dunia tahu Engkau kasih yang sempurna. Shalom Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang menyaksikan ibadah ini, mari siapkan hati kita, karena saya percaya ketika kita menyembah bersama dalam roh dan kebenaran, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh urusannya. Kali ini kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan semua hati kita, setiap keadaan saudara dan saya, biar kita sama-sama menikmati hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua keadaan yang kami alami Tuhan. Biar ini semua tidak menghalangi kami datang. Biar kami terus mencari Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Doa kami, ini pujian kami Tuhan Yesus. Mari bersama-sama pujian dan mengucapkan syukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
sembah Kau Tuhan, ku puji nama Yesus, Kau Yesus. Berikan sembah kepada Tuhan. Setiap kita yang di rumah, katakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nama Tuhan. Amin. Shalom. Boleh tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Mari bersuka-cita Bapak Ibu Saudara. Dialah yang penuh kasih. Amin. Mari dengan teman saya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau berikan semua mukjizat di dalam hidupku. Sekali lagi sampai apa? Yesus Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, sama-sama yang percaya. Kau berikan semua mukjizat di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah, haleluya, terpujilah, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, haleluya, terpujilah, haleluya, terpujilah Tuhan. Sama-sama kita Tuhan. Bilang sama-sama yuk. Yesus, aku percaya. Sama-sama saudara. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, sama-sama ya. Kau berikan semua mukjizat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Apapun keadaan kami Tuhan, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sama-sama. Kau berikan semua mukjizat. Boleh sama-sama lambaikan tanganmu. Haleluya, terpujilah, haleluya, terpujilah, haleluya. Bersama-sama sekarang. Haleluya, haleluya, terpujilah, haleluya. Lagi sekarang. Haleluya, terpujilah.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kiranya kasih Kristus, perkenanan dan kuasanya menyertai kita semua hari ini. Di rumah, di tempat di mana saudara menyaksikan ibadah online hari ini. Hari-hari ini banyak di antara kita yang kita semua tahu, ini adalah hari-hari yang tidak biasa. Di mana ada wabah virus corona yang hari ini sudah menjalar hingga sampai lebih dari 200 negara ya saudara. Dan bahkan mungkin masih akan berlangsung beberapa saat lagi, beberapa lama lagi. Dan juga ada perkiraan di luar sana bahwa akan ada suatu goncangan yang lain di bidang ekonomi, resesi, di mana menyebabkan banyak orang merasa tidak pasti, merasa takut, merasa cemas. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran terjadi di mana-mana. Banyak informasi yang kita serap tiap hari dan membuat kita masuk ke dalam pikiran, diolah oleh pikiran kita, dan membuat kita juga kadang-kadang merasa mulai kepikiran, mulai khawatir, mulai cemas. Saudara, ini dinamakan goncangan. Banyak orang mengatakan ini sebuah goncangan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Namun firman Tuhan katakan, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, goncangan akan terjadi. Goncangan akan terjadi di mana-mana, saudara. Tapi firman Tuhan juga katakan, yaitu ada satu hal yang tidak tergoncangkan, saudara, yaitu kerajaan sorga. Dan sebagai pengikut Kristus, saudara, sebagai orang percaya kepada Kristus, saudara dan saya adalah warga kerajaan surga yang tidak tergoncangkan. Katakan amin, saudara. Di Ibrani 12 ayat 28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari, saudara, kita datang kepada Tuhan hari ini. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita, Raja segala raja, saudara. Dan kita adalah warga kerajaan surga. Jika segala sesuatu yang kita andalkan, yang pernah kita andalkan, segala sesuatu yang diandalkan dunia, itu saatnya digoncang. Mari kita andalkan Tuhan saat ini, saudara. Sebagai warga kerajaan surga, mata kita tertuju kepada Yesus, Raja segala raja. Dan dia adalah Raja damai. Kenapa saya katakan Raja damai? Dikatakan di dalam firman Tuhan, Yesus adalah Raja damai. Dan seperti ini, saudara. Yesus sangat mengasihi saudara. Waktu dia tebus saudara dan saya, dia selamatkan. Dia melimpahkan kasihnya buat saudara dan saya. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, dia mau saudara dan saya mengalami damai sejahtera. Seperti dikatakan di dalam kitab Yohanes 14, saudara. Di mana waktu sebelum Yesus pergi, meninggalkan murid-muridnya, dia katakan dia akan tinggalkan damai sejahtera, saudara. Buat murid-muridnya, yaitu buat saudara dan saya. Dan damai sejahtera yang diberikan Yesus, itu nggak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Bukan seperti yang dicari orang dunia. Tapi itu daripada Yesus buat saudara dan saya. Supaya dalam keadaan apapun, seperti situasi seperti ini, saudara dan saya bisa mengalami damai sejahtera. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara dan saya, di antara kita, ataupun orang yang Anda kenal, kita nggak mengalami damai sejahtera, saudara, mari datang sama Tuhan. Mari datang sama Yesus hari ini. Saya mau ajak saudara dan saya, mari datang kepada Yesus. Katakan, Yesus, aku mau damai sejahtera-Mu. Aku mau damai sejahtera yang Engkau berikan, yang nggak sama seperti dunia. Walaupun kanan kiriku rasanya mengkhawatirkan. Mereka bilang itu membuat cemas, menakutkan. Tapi kalau ada damai sejahtera daripada Kristus, maka aku bisa melewati semua ini dengan penuh damai sejahtera. Katakan demikian, saudara. Minta damai sejahtera daripada Kristus saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Saudara, seringkali kita menjadi cemas. Kadang-kadang kita nggak bisa menghindari kecemasan. Kadang-kadang kita tidak bisa menghindari rasa keingintahuan atau ketidakpastian, saudara. Tapi Tuhan Yesus tidak ingin saudara dan saya menjadi takut. Dan ini perlu, saudara, buat saudara dan saya untuk saat kita menjadi tidak pasti, saat kita digoda ketidakpastian, kekhawatiran, ketakutan, dan menjadi cemas. Mari kita pegang firman Tuhan sekali lagi. Karena firman Tuhan ini adalah luar biasa buat saudara dan saya. Karena Yesus katakan demikian. Saat kita nggak punya pegangan, saat kita tidak tahu, saudara, apa harus kita lakukan, saudara, tetap pegang dia, tetap pegang firman Tuhan. Karena dikatakan di Lukas 21 ayat 33, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara,
langit dan bumi ini akan lenyap. Tapi perkataan yang Tuhan Yesus berikan pada saudara dan saya, yaitu firman Tuhan, ini nggak akan berlalu. Jadi kalau saudara dan saya pegang firman Tuhan, ini ya dan amin. Dan itu akan kita alami. Itu akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Saat kita tidak tahu apa yang harus kita pegang, saudara, kita kehilangan pegangan kita. Karena mungkin kita sudah pegang sesuatu yang salah. Mari kita kembali pada Tuhan dan pegang ayat ini. Firman Tuhan di Roma 8:28 katakan, saat kita melihat segala sesuatu kelihatannya menurut dunia tidak baik. Tapi ingat firman ini katakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yaitu bagi saudara dan saya yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, Tuhan merancangkan kebaikan. Walaupun dunia rasanya seperti melakukan sesuatu yang tidak baik, apa yang terjadi seperti seakan-akan nggak baik hari ini, tapi percayalah firman Tuhan ini bahwa Allah ada di atas segala sesuatu. Walaupun kelihatannya itu pun menurut dunia nggak baik, tapi Allah sanggup menjadikan itu semua menjadi baik buat saudara dan saya. Mari kita percaya kepada Allah yang besar dan lebih besar daripada dunia ini, lebih besar daripada langit dan bumi, saudara. Katakan amin, saudara. Dan saudara, situasi yang sekarang dalam goncangan ini, mungkin kita bisa belajar dari apa yang ada diceritakan di dalam kisah yang ada dalam firman Tuhan di Alkitab. Salah satunya adalah kisah saat murid-murid Yesus sedang menyeberang danau, saudara. Menyeberangi danau dan menghadapi angin sakal. Di mana Yesus saat itu mengutus murid-muridnya untuk pergi menyeberangi danau. Dan Yesus masih pergi berdoa di bukit, saudara. Dan dia izinkan murid-muridnya, dia utus murid-muridnya untuk pergi. Dan ternyata murid-muridnya menghadapi angin sakal, saudara. Menghadapi angin sakal, yaitu angin yang melawan haluan kapal. Angin yang datang dari arah berlawanan dengan kapal. Sehingga murid-muridnya kelelahan, mendayung, berusaha membuat kapal maju. Tapi kapal itu setelah hingga jam 3 pagi, setelah beberapa jam, hingga jam 3 pagi, hanya maju 2-3 mil jauhnya. Nggak lebih dari 5 kilo, saudara. Dan itu sangat melelahkan, membuat frustasi, capek, cemas, takut menghadapi gelombang, saudara, menghadapi angin sakal, menghadapi ketidakpastian. Dan di saat seperti itu, saudara, dari firman ini mari kita belajar 3 hal, saudara. Di saat seperti itu, yang pertama, Yesus datang. Dan waktu Yesus datang, saudara, murid-muridnya berteriak ketakutan. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus waktu berjalan di dalam gelap? Dan muncul tiba-tiba, saudara, berjalan di atas air, muncul kepada murid-muridnya. Apa yang Yesus katakan pertama kali di dalam situasi di mana murid-muridnya sedang frustasi, menghadapi angin sakal, menghadapi ketidakpastian, pikirannya dipenuhi oleh banyak hal, pikiran mereka dipenuhi oleh banyak hal, mungkin kecemasan, mungkin ketakutan. Saudara, mungkin ada di antara kita yang sehari ini mengalami seperti itu, mengalami seperti yang dialami murid-murid Tuhan, mengalami semua yang ada di hadapan saudara sekarang adalah problem, adalah masalah. Dan ini yang Tuhan mau katakan pada saudara dan saya saat ini. Yesus berkata kepada mereka, Matius 14 ayat 27, yaitu, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jangan takut. Dikatakan oleh firman Tuhan, jangan takut. Kata-kata jangan takut ini sering, banyak sekali diucapkan di firman Tuhan. Dan ini penting. Yesus tidak ingin Anda dan saya takut, saudara. Yesus ingin Anda dan saya mengalami damai sejahtera di dalam Dia. Karena ini rahasianya, saudara. Karena di dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Karena Yesus tahu saat engkau takut, engkau dikuasai ketakutan, semua informasi yang kau terima, semua perkara yang kau terima, itu membuat engkau takut. Itu adalah bentuk intimidasi lawan-lawan saudara dan saya untuk membuat kita menjadi kehilangan kekuatan kita. Saat kita menjadi takut, kita kehilangan kekuatan kita. Bahkan kalau saudara tahu, mungkin saudara sudah dengar, bahkan wabah ini pun juga, saudara, katanya kalau kita terlalu cemas dan takut, itu akan mengurangi daya tahan dan imun kita. Saudara, ketakutan itu banyak menguras energi. Ketakutan itu tidak membawa kita kemana-mana, tetapi melemahkan kita. Karena itu hari ini katakan kepada dirimu dengan minta pertolongan Roh Kudus, jangan takut, aku tidak takut karena aku punya Yesus. Yesus katakan tenanglah. Yesaya 30 ayat 15 katakan demikian buat saudara dan saya. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya, itulah kekuatan kita, saudara. Saat saudara tenang, saat kita tidak lagi fokus sama berita-berita, sama masalah, sama problem, sama intimidasi, tapi kita mau tenang dan kita mau percaya kepada Tuhan, disitulah kekuatan kita. Yesus mengajarkan pada kita dan murid-muridnya ada bagaimana cara kita untuk kuat melewati angin sakal,
melewati gelombang. Dan 1 Petrus 4 ayat 7 saya tambahkan buat kita semua. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saat engkau tenang, saudara, kita dapat berdoa. Saat kita bisa menguasai diri, kita bisa berdoa. Saat kita bisa membatasi diri kita untuk tidak menerima, hanya menerima, dan kemudian menjadi panik dan cemas semua informasi yang tidak kita perlukan itu, saudara. Dan kita berusaha untuk membatasi diri kita supaya kita bisa tenang, saudara. Kita kuasai diri kita. Kita mau fokus apa yang Tuhan mau. Dan kita berusaha untuk tidak takut. Kita menjadi tidak takut. Kita bisa berdoa. Kita bisa punya kekuatan di situ, saudara. Katakan amin, saudara. Jadilah tenang. Jangan takut. Supaya engkau bisa berdoa. Supaya engkau punya kekuatan. Sebab Allah memberikan kepada saudara dan saya di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau engkau takut, itu bukan dari Tuhan. Tapi Roh Kudus memberikan kepada engkau roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Katakan amin. Hal kedua, saudara, yang kita perlu belajar hari-hari ini adalah tentang relationship, tentang sebuah hubungan. Dalam situasi seperti ini, hari-hari ini kita banyak melihat, saudara, dan kita sudah mulai melihat, saudara, ada suatu kegerakan yang Tuhan lakukan, saudara. Saat Petrus melihat bahwa itu adalah Yesus yang berjalan di atas air, Petrus lalu bertanya, jika engkau adalah Tuhan, maka suruhlah aku berjalan di atas air. Saudara, hal ini berbicara tentang waktu mata kita mulai tertuju di tengah gelombang sakal, angin sakal. Waktu mata kita mulai tertuju mencari Tuhan, mencari Dia, maka kita akan mendapatkan. Yesus berkata kepada kita, datanglah. Di dalam keadaan seperti ini, saudara, yang Yesus mau kita semua lakukan adalah datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Matius 14 ayat 29 katakan, kata Yesus, datanglah. Datanglah. Mari kita datang sama Tuhan. Mari saudara dan saya datang sama Tuhan. Jangan cari solusi sendiri. Jangan cari jalan-jalanmu sendiri. Jangan cari orang lain. Jangan cari sesuatu yang fana, saudara. Sesuatu yang bisa digoncangkan. Tapi mari hari ini cari Tuhan. Pulihkan segala sesuatunya dan Tuhan. Hari ini Yesus ingin agar kita datang sama Dia. Kita datang sama Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kita akan melihat banyak hubungan dipulihkan. Hubungan kita dengan Tuhan akan dipulihkan. Hubungan pribadi demi pribadi akan dipulihkan. Kita akan melihat bahwa Yesus dan Tuhan sedang melakukan banyak pemulihan hubungan saat ini. Bukan hanya di tempat ini di Indonesia. Di seluruh dunia saya percaya. Gerejanya sedang dipulihkan. Allah sedang mempersiapkan umat yang layak untuk menjelang kedatangan yang kedua kali, saudara. Keluarga demi keluarga dipulihkan. Suami dan istri yang mungkin selama ini hubungannya renggang, saudara. Tidak punya banyak waktu. Hari-hari ini Tuhan sedang pulihkan. Akan ada banyak misbah keluarga di rumah-rumah, saudara. Hubungan suami istri dipulihkan. Anak dengan orang tua dipulihkan, saudara. Hari-hari ini sedang terjadi, saudara. Dan banyak orang akan datang kepada Tuhan. Akan banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, relationship, hubungan dengan Tuhan, bicara tentang intimacy. Datanglah, datang sama Tuhan, saudara. Dan hari-hari ini maksimalkan waktu yang engkau punya untuk mendengar suaranya dan untuk melakukan kehendaknya. Saat Dia bicara dengan engkau saat ini, mari datang sama Tuhan. Katakan, Bapa, Tuhan, aku mau datang sama engkau saat ini. Lawat hidupku, pulihkan aku, pulihkan hubunganku dengan engkau, bahkan pulihkan hubunganku dengan sesamaku, bahkan pulihkan hubunganku dengan suamiku, dengan istri dan anak-anakku. Aku mau bangun mesbah kembali hari ini dalam nama Yesus. Hal ketiga, saudara, adalah bicara tentang mujizat. Saat mata kita fokus terhadap Yesus dan kehadirannya, saudara, maka Tuhan Yesus mau melakukan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Waktu Petrus melihat Yesus, dan Yesus bilang, datanglah, dan dia percaya. His eyes on Jesus. Mata kita tertuju sama Jesus. Dan kita mulai bergerak dengan iman dan melangkah. Hari itu, saat itu, Petrus berjalan di atas air. Hari ini, saat engkau, saudara, mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan kita percaya, kita akan masuk dalam mujizat. Kita akan berjalan dalam mujizat. Petrus berjalan di atas gelombang. Hari ini pun, saat engkau percaya, saudara, engkau menerima panggilan Tuhan dalam hidupmu, saudara,
engkau akan mulai berjalan di atas gelombang. Engkau akan menang atas gelombang, saudara. Engkau akan mengalami mujizat. Tapi satu yang dikatakan demikian di firman Tuhan, mata kita tetap tertuju pada Kristus, bukan pada gelombangnya, bukan pada anginnya. Saat Petrus mulai melihat gelombang yang tinggi dan angin yang besar, maka dia mulai sedikit ketakutan. Lalu dia mulai masuk kembali ke dalam air dan hampir tenggelam. Yesus katakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, Matius 14 ayat 1, memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, saat mata kita tertuju pada Yesus, dia mau saat ini engkau tidak bimbang, tapi engkau percaya. Engkau percayakan hidupmu, hari esokmu, keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, masa depanmu sama dia. Ini adalah saatnya, saudara. Pemulihan besar-besaran terjadi. Rekonsiliasi besar-besaran terjadi, saudara. Hubungan dengan Tuhan banyak dipulihkan. Mesbah-mesbah keluarga, gereja-gereja dipulihkan. Sel terkecil dari gereja adalah keluarga. Keluarga Anda adalah gereja Tuhan. Dan Tuhan sedang memulihkan keluarga demi keluarga hari ini. Saudara, mari kita responi firman Tuhan ini. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan ini hari ini. Saya mengajak kita semua bersama-sama hari ini mengarahkan mata dan hati kita kepada Yesus. Saudara bisa baca kisah Matius 14 saat Yesus berjalan di atas air nanti. Setelah ini di rumah saudara bisa baca dan belajar. Tapi hari ini dengan firman Tuhan yang singkat ini, saya mau mengajak kita semua, mari arahkan mata dan hati kita kepada Kristus, kepada Tuhan. Dan firman-Nya adalah ya dan amin. Saat kita dalam ketakutan dan kebimbangan, saudara datang sama Tuhan, pegang firman-Nya, karena firman-Nya adalah ya dan amin dan kekal. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu gak sempurna, tapi firman-Mu adalah ya dan amin. Engkau akan menyempurnakan firman-Mu bagi kami semua Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Engkau yang sedang memulihkan kehidupan setiap daripada kami, membangkitkan kami Tuhan, mengajari kami banyak hal. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan Tuhan memberikan keberanian di hati kami. Engkau akan memberikan damai sejahtera Tuhan bagi kami. Kami menjadi tidak takut lagi. Bahkan hubungan kami dengan Tuhan, dengan Bapa di surga dipulihkan. Hubungan keluarga pun dipulihkan Tuhan. Keluarga-keluarga menjadi bangkit ya Tuhan. Dan kami percaya kami akan mengalami mujizat. Dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan, kata dunia sulit, tapi bagi Tuhan tidak yang mustahil. Tuhan pelihara kami semua anak-anak Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Bahkan pekerjaan, bisnis, usaha, sekolah, pelayanan kami, toko-toko kami Tuhan, aset-aset kami, apa yang Tuhan percayakan bagi kami, Tuhan jagai dan pelihara. Karena kami adalah warga kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus, warga kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan bagikan sedikit saudara sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Pertama-tama kita harus mengakui saudara, percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saudara dan saya, saudara. Karena kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya yang dilambangkan dengan anggur dan roti ini saudara. Saudara, tubuh dan darah Kristus telah diberikan bagi saudara dan saya. Kristus telah mati, darahnya tercurah untuk menebus dosa saya dan saudara, supaya kita bisa, saudara, beroleh keselamatan kekal. Dan juga tubuhnya telah diserahkan, dihancurkan, diremukkan, dicambuk, saudara. Diberikan kepada kita, supaya oleh bilur-bilurnya dikatakan firman Tuhan, saudara dan saya sembuh, saudara. Jadi bagi engkau yang sakit mengalami kelemahan tubuh, bagi engkau, saudara, yang merasa hidupmu, saudara, tertekan, merasa hidupmu mengalami banyak tekanan masalah. Engkau mungkin tidak sakit secara fisik, tapi engkau sakit tuh, mengalami sakit dalam pikiranmu, batinmu, mengalami sakit saudara dalam kehidupanmu, dalam banyak area. Saudara, mungkin dalam keadaan ekonomimu, finansialmu, saudara engkau gak pernah merasakan sukacita dan sejahtera. Kondisimu sedang sakit saudara. Saudara, mari datang sama Yesus. Dia telah berikan hidupnya buat saudara dan saya hari ini, supaya kita beroleh keselamatan, kehidupan, damai sejahtera di bumi dan di sorga. Karena itu kita harus percaya dan mengakui tubuh Kristus, mengakui darahnya yang telah dicurahkan bagi kita. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Bagi saudara di rumah yang mungkin tidak memiliki anggur perjamuan, tidak punya roti, saudara,
roti seperti yang biasa dilakukan perjamuan, saudara boleh menggantinya saudara dengan mungkin dengan teh, atau saudara menggantinya dengan minuman yang berwarna saudara, dan rotinya boleh diganti dengan roti yang saudara punya, mungkin ada biskuit ataupun crackers atau apapun. Saudara, ini bukan tentang materinya saudara, bukan tentang materinya, tapi ini tentang makna dari perjamuan itu sendiri, yaitu kita mengingat, mengenang akan Dia, yaitu akan Yesus, Tuhan Yesus. Itu yang Yesus mau kita lakukan, mengingat akan Dia. Mari saudara masuk dengan sikap yang benar dalam masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, melakukan sakramen perjamuan kudus. Berkati kami, berkati perjamuan kudus kami ini, supaya kami boleh benar-benar mengalami persekutuan dengan Engkau dalam kuasa tubuh dan darah-Mu. Karena kami dibenarkan, dilayakkan oleh karena kuasa darah-Mu ya Tuhan, yang telah menebus kami, yang telah menyelamatkan kami. Karena itu mari, biarlah kiranya Roh-Mu, biarlah kiranya kasih-Mu melawat setiap daripada kami. Kami boleh melakukan sakramen perjamuan kudus ini Tuhan, dengan sikap hati yang benar, dan kami percaya akan Engkau, akan kuasa-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kita, dan kita sama-sama katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya yang kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat bersama-sama. Saya bacakan buat kita semua. Mari kita aminkan bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur saudara. Mari naikkan syukur. Mari mengucap syukur untuk kuasa tubuh dan darah Kristus, untuk kasih yang besar bagi engkau dan saya yang tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami memuji Engkau. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bersama-sama masuk Tuhan, sehidangan dengan Engkau dalam kuasa tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Biarlah kiranya kami mengalami kuasa, kami mengalami kesembuhan, kami mengalami pemulihan. Bahkan hari ini ada lawatan ilahi terjadi atas kami. Biarlah kami hari ini yang sakit, kami boleh disembuhkan, dijamah oleh kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan. Mari saudara, biarlah kita semua hari ini mengalami lawatan Kristus, lawatan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Di rumah tangga kita, di keluarga kita, di setiap aspek kehidupan kita. Biarlah Kristus melawat setiap daripada kita saat ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Juga kami boleh masuk dalam sakramen perjamuan kudus bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat tangan kami berdoa. Kiranya Tuhan Engkau melawat Tuhan Indonesia. Memberkati bangsa ini. Menolong bangsa ini keluar dari masalah yang sedang terjadi saat ini. Keluar dari masalah wabah virus corona ini Tuhan. Engkau memberikan pertolongan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Bahkan Engkau memberikan pertolongan, memberkati pemimpin-pemimpin negara ini. Semua unsur negara Tuhan yang terlibat Tuhan dalam penanganan wabah ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sertai.
Tuhan berikan perkenanan sorga hari ini Tuhan, supaya wabah ini bisa segera berhenti dan cepat berakhir di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan yang menjaga kesejahteraan bangsa ini, Tuhan menjaga kesejahteraan di mana kami semua anak-anak-Mu tinggal Tuhan. Tuhan memberkati juga kesejahteraan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan yang melawat bangsa ini, supaya bangsa ini boleh dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih siang hari ini Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan dalam kehidupan setiap daripada kami anak-anak-Mu, Engkau bekerja, Engkau melawat Tuhan, Engkau menolong kami. Di antara kami jika ada memerlukan Tuhan pertolongan-Mu, Tuhan Engkau mendengar dan menjawab. Engkau manifestasikan kuasa-Mu, Engkau manifestasikan Tuhan mujizat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami semua anak-anak-Mu hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami semua dijagai, kami semua diberkati, kami semua mengalami perkenanan Tuhan. Dan mari saudara, kita angkat kedua tangan kita. Biarlah kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa, mujizat dan penghiburan, memberkati kita semua dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Yesus hingga selamanya. Mari semua percaya dan sudah terima berkat Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak saudara, setiap kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Dan kita sudah dilayani sama-sama masuk dalam perjamuan Tuhan kita. Saat ini waktunya saudara dan saya memberikan persepuluhan dan persembahan syukur setiap kita sebagai ucapan syukur bagi saudara dan juga saya. Saudara, kita mulai berdoa bersama untuk memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu menguatkan setiap kami. Bahkan waktu kami sehingga dan mengalami, kami dikuatkan, kami disambutkan, kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berikan persembahan persepuluhan kami Tuhan. Biar setiap kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Persembahan syukur kami, biar Tuhan berkati kami. Bagi kami yang belum bisa memberi Tuhan, atau tambahkan kapasitas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati setiap kita. Puji Tuhan. Kan tidur. Kau
dulu, sekarang, dan selamanya. Menunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yes. Kami ucap syukur Tuhan Yesus. Kalau hari ini setiap kami boleh beribadah lewat online Tuhan, setiap kami yang mendengar firman Tuhan bersuka cita dengan puji-pujian, kami dikuatkan Tuhan. Dan biarlah setiap kami sanggup menghadapi segala sesuatu yang Tuhan rencanakan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sampai ketemu di minggu-minggu ke depan. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.